Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafila Dwi Pratiwi dengan NIM 2104238. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan 2 tentang manajemen pertanahan. Mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan UU-PA pada pasal 19 ayat 1 dikemukakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban bagi pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Dengan adanya ketentuan ini, maka undang-undang memberikan hak bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya tidak hanya sekadar memberikan jaminan dan kepastian hukum. Pendaftaran tanah kemudian dikonversi dalam bentuk sertifikat sebagai bukti autentik kepemilikannya yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dikarenakan sertifikat ini merupakan bagian dari surat-surat berharga. Sertifikat merupakan wujud pemberian hak atas tanah. Pemberian hak atas tanahnya itu adalah pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang yang bersama-sama atau sesuatu badan hukum. Pemberian hak atas tanah di Indonesia dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional atau selanjutnya disingkat BPNRI dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum yang dapat mencakup segala keseluruhan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Permasalahan pendaftaran hak atas tanah kerap menimbulkan masalah dalam kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Dalam pasal 19 ayat 2 huruf C UU-PA dinyatakan bahwa pendaftaran tanah yang diadakan pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Namun pada kenyataannya seringkali kita mendapatkan kepemilikan sertifikat hak milik ganda atau overlapping atas tanah. Dengan adanya sertifikat ganda atas status kepemilikan tanah, maka menimbulkan ketidakpastian hukum sebab tujuan didaftarkannya tanah untuk memperoleh sertifikat sebagai alat pembuktian yang sempurna. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari human error atau kesalahan yang dilakukan oleh petugas pertanahan. Selain itu, hal ini juga dapat terjadi karena tidak adanya basis data mengenai bidang-bidang tanah yang telah terdaftar. Masih adanya unsur kesengajaan dari unsur ketidaksengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada di BPN. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan kelemahan lembaga BPN ini. Kesalahan yang kerap dilakukan oleh petugas pertanahan dan minimnya akses informasi pertanahan diharapkan dapat diminimalisir dengan adanya penertiban administrasi pertanahan melalui sistem elektronik dalam penggunaan komputer sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan pada Pasal 1 huruf B menugaskan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pembangunan sistem informasi pertanahan dan manajemen pertanahan yang meliputi penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah yang dihubungkan e-government, e-commerce, dan e-payment. Penyiapan data elektronik dalam implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional atau SIMTANAS.
Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 343 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Badan Pertanahan pada pasal 1 huruf B ditugaskan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi pertanahan dan manajemen pertanahan nasional atau SIMTANAS yang meliputi penyusunan basis data tanah aset negara pemerintah atau pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan ini meliputi: pertama, inventarisasi aset negara, pemerintah daerah, dan perwakilan negara asing. Dua, pembangunan database aset yang memuat informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, alamat parcel, identitas bidang, luas, jenis hak, NOP, NJOP, IMB, foto bangunan, perubahan data pemilikan. Yang ketiga, pemetaan kadastral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau P4T dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan land reform dan pemberian hak atas tanah. Kegiatan ini berupa pemetaan kadastral digital dengan menggunakan teknologi pemotretan udara dan citra satelit dengan cakupan data ground control dengan menggunakan global positioning system atau GPS. B. Peta pendaftaran yang memuat informasi bidang-bidang tanah dan nomor identitasnya. C. Batas administrasi pemerintah desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota. Dan D. Batas kawasan penggunaan tanah, industri, perumahan, perkebunan, kehutanan, dan persawahan. Peta kadastral tersebut dapat memberikan manfaat untuk kegiatan inventarisasi dan registrasi, perencanaan dan implementasi kebijakan nasional di bidang land reform, percepatan pemberian hak atas tanah, dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan masyarakat, dan mendukung terciptanya sistem informasi pertanahan nasional berbasis tanah atau multipurpose kadastral. Yang keempat, pembangunan dan pengembangan pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui sistem informasi geografi dengan mengutamakan penetapan zona sawah beririgasi dan tanah-tanah produktif lainnya dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional. Dalam implementasinya, kebijakan SIMTANAS ini direalisasikan dalam bentuk bank data kegiatan pertanahan yang terpusat dan berbasis komputerisasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Bapak Ahmad yang mengemukakan bahwa SIMTANAS dalam implementasinya adalah komputerisasi kegiatan pertanahan atau KKP. Yang dimaksud dengan komputerisasi kegiatan pertanahan ini adalah segala kegiatan pertanahan yang berbasis komputerisasi atau dengan kata lain tidak ada lagi kegiatan manual dari awal pendaftaran hingga terbitnya sertifikat atau berita acara. Komputerisasi kegiatan pertanahan atau selanjutnya disebut KKP sebenarnya merupakan program yang telah dioperasikan oleh BPN. KKP ini biasanya disebut dengan Land Office Computerization yang telah dijalankan BPN sejak tahun 1997. Land Office Computerization atau komputerisasi kantor pertanahan adalah kegiatan kerjasama pemerintah di Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Spanyol di bidang teknologi informatika di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang pada tahun 1997. Sejak tahun 1999, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau BPNRI telah mulai melakukan pembangunan database pertanahan secara elektronik melalui kegiatan komputerisasi kantor pertanahan atau KKP atau LOK untuk menjamin bahwa
untuk menjamin bahwa data pertanahan elektronik menjadi informasi yang terkini dengan menggunakan aplikasi pelayanan pertanahan yang tersedia dengan peralatan teknologi. Beberapa layanan informasi telah disiapkan dalam VPN web bpn.go.id seperti peta online dan informasi status berkas permohonan. Layanan-layanan lainnya yang sedang disiapkan adalah layanan PPAT untuk pengecekan sertifikat dan untuk pendaftaran pelayanan secara online, dan sedang disiapkan juga layanan online untuk masyarakat, yaitu dengan menyiapkan layanan e-form sebagai sarana pengisian form pendaftaran pertanahan secara online. Pada tahun 2008, juga sedang dibangun data sentri di BPN Pusat untuk membangun database pertanahan secara nasional dan sebagai backup data untuk semua kantor pertanahan menggunakan teknologi komputer. Informasi yang terdapat dalam KKP hampir sama dengan data yang didapati pada sistem manual. Penyiapan data elektronik dalam aplikasi KKP Web ini dimulai menghimpun semua data pertanahan yang telah terdaftar di kantor pertanahan. Data pertanahan itu diambil berdasarkan buku tanah, gambar situasi atau surat, dan peta pendaftaran suatu bidang tanah yang didaftarkan oleh masyarakat. Seluruh data pertanahan yang masuk dihimpun dan kemudian dikelola oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional tingkat kota atau kabupaten. Data yang masuk terdiri dari dua jenis, yakni data tekstual dan data grafik. Data diklasifikasikan berdasarkan jenis yang dihimpun dan dikelola oleh BPN tingkat kota atau kabupaten. Data pertanahan yang terhimpun kemudian dimasukkan ke dalam basis data milik kantor BPN di tingkat provinsi di wilayah tersebut. Aktivitas penghimpunan data ini dilakukan di setiap proses pendaftaran tanah pada kantor BPN tingkat kabupaten atau kota di setiap harinya. Dengan begitu, data yang diperoleh dari setiap pendaftaran tanah langsung terhimpun dalam basis data milik BPN provinsi. Setiap data pertanahan yang masuk otomatis terangkum ke dalam pusat data atau bank data milik BPN Pusat. Pusat data dan informasi BPN Pusat kemudian mengelola data tersebut dan memasukkannya ke dalam aplikasi KKP Web. Dengan demikian, setiap data yang terhimpun dan dari berbagai wilayah di Indonesia bisa langsung dilihat dalam aplikasi yang digunakan di seluruh kantor BPN itu. Hanya saja aplikasi KKP Web ini hanya bisa diakses oleh internal BPN saja. Dalam artian, data yang terangkum dalam aplikasi ini tidak bisa diakses oleh publik. Secara umum, penerapan sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional melalui aplikasi KKP Web memiliki keunggulan antara lain. Pertama, transparansi pelayanan terhadap masyarakat, di mana masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung dalam hal biaya, waktu pelaksanaan, dan kepastian penyelesaian pendaftaran tanah. Kedua, efisiensi waktu, di mana prinsip once captured multi-use merupakan kunci utama dalam optimalisasi pemanfaatan database elektronik. Ketiga, kualitas data yang berada dalam aplikasi yang digunakan dapat diandalkan sebab pemberian nomor-nomor daftar dan isian dilakukan oleh sistem secara otomatis. Keempat, sistem informasi eksekutif memungkinkan para pengambil keputusan untuk dapat memperoleh dan menganalisa data sehingga menghasilkan informasi yang terintegrasi. Kelima, Simtanas mendukung adanya pertukaran data dalam rangka membangun pelayanan pemerintah secara terpadu atau one-stop service dan mengembangkan perencanaan pembangunan berbasis data spasial atau spatial planning. Aplikasi ini juga menjadi pusat informasi digital tentang segala bentuk aktivitas yang terjadi di Kantor Badan Pertanahan Nasional, sehingga hal tersebut membantu terjadinya transparansi dalam kepengurusan pendaftaran tanah. Hal ini juga dapat memudahkan masyarakat untuk mengawasi dan memantau langsung proses pendaftaran tanahnya. Sertifikat ganda adalah 2 buah sertifikat atau lebih di mana objek tanahnya sebagian atau seluruhnya sama, tetapi data subjeknya bisa sama ataupun berbeda.
Fenomena kasus sertifikat ganda secara garis besar lebih banyak disebabkan oleh kurangnya transparansi informasi mengenai kepemilikan tanah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk menyelesaikan maupun mencegah terjadinya kepemilikan sertifikat ganda. Dalam penyelesaian kasus sertifikat ganda, BPN membuka layanan pengaduan dan informasi kasus sengketa pertanahan kepada masyarakat. Sistem komputerisasi ini dapat menyimpan peta tanah dalam jumlah yang lebih banyak dan juga mengurangi penyimpanan secara manual dan paperis. Selain itu, menjalankan sistem KKP ini juga memberikan transparansi terhadap masyarakat umum. Hal ini dikarenakan pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua publik yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah mengerti. Seperti halnya dalam implementasi mencegah sertifikat ganda atau overlapping. KKP ini berfungsi untuk memberikan data mengenai suatu bidang tanah yang telah bersertifikat atau belum bersertifikat. Dokumen yang akan diserahkan sebagai kelengkapan data untuk pendaftaran diserahkan ke server untuk dicek keabsahan datanya. Dalam pengecekan inilah digunakan aplikasi turunan dari KKP web yang disebut Geospatial KKP. Geospatial KKP adalah aplikasi KKP web yang digunakan untuk pengecekan data spasial pertanahan atau bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah BPN Kota Makassar, Bapak Susan Suharjana, yang mengatakan bahwa permohonan yang masuk kemudian dicek dalam GeoKKP web. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, salah satunya seperti sertifikat ganda. GeoKKP web ini kemudian memberikan gambaran bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat dan belum memiliki sertifikat. Meski begitu, informasi yang disajikan dalam aplikasi Geospatial KKP ini dinilai masih kurang mendukung. Hal itu disebabkan oleh cara memperoleh koordinat nasional dengan GPS handout yang masih kurang akurat. Tingkat kesalahan akurasinya bisa mencapai kesalahan radius 100 meter. Selain itu, masih kerap terjadi kesalahan penunjukan batas bidang tanah pada saat pengukuran bidang tanah dilakukan di lapangan. Kesalahan ini seringkali menimbulkan tumpang tindih antara sertifikat satu dan sertifikat lainnya, di mana bidang tanah dari suatu sertifikat kerap menjadi bagian dari sertifikat yang lainnya. Diberlakukannya kebijakan Simtanas ini diharapkan membawa angin segar terhadap proses pelayanan publik di lingkup Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Proses pendaftaran tanah yang selama ini memakan biaya, waktu, tenaga, dan prosedur yang berbelit diharapkan bisa menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga Simtanas dapat membantu memudahkan masyarakat dalam proses mendapatkan informasi dari sisi waktu, biaya, tenaga, dan prosedur. Di samping itu, Simtanas juga turut membantu pejabat struktural dalam memperoleh informasi tentang kinerja kantor berupa laporan secara cepat, akurat, dan aktual karena dikerjakan oleh sistem bukan SDM, dan membangun kedisiplinan seluruh pegawai untuk memelihara dan konsisten terhadap aplikasi KKP web yang sudah dibangun BPM Pusat sehingga kualitas informasi pada Simtanas terjaga tetap cepat, akurat, dan aktual. Meskipun KKP web telah memiliki data geospasial, tidak dapat dipungkiri jika masih terdapat beberapa masalah pertanahan, baik sertifikat ganda maupun masalah tumpang tindih saja. Salah satu pihak yang kerap menimbulkan permasalahan tanah adalah mafia tanah. Mafia tanah kini kerap berupaya mendapatkan tanah seseorang dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memalsukan dokumen pertanahan. Untuk minimalisir hal itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini berupa sertifikat tanah dan versi digital yang dilengkapi dengan fasilitas pengamanan berupa password dan identifikasi pemilik sertifikat. Program sertifikat tanah digital ini sebenarnya merupakan program lanjutan dari penguatan database yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satu keuntungan dalam program
Salah satu keuntungan dalam program sertifikat tanah digital adalah bisa menghindarkan masyarakat dari praktik mafia tanah. Untuk mengetahui sertifikat yang asli dan palsu pun dapat dicek dalam waktu 5 menit. Sertifikat tanah digital ini juga diklaim sangat aman, sebab selain menggunakan password, penggunaan juga diharuskan untuk mengisi data selengkapnya dan mencantumkan foto. Di samping itu, program sertifikat tanah digital ini diklaim dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses data mengenai bukti kepemilikan tanah. Jadi, jika sertifikat tanah yang asli atau yang cetak hilang, masyarakat dapat mengakses sertifikat tanah digital miliknya dengan hanya memasukkan password. Sertifikat tanah digital itu pun bisa langsung dicetak seperti sertifikat sebelumnya. Implementasi kebijakan SIM-TANAS dipengaruhi oleh 6 variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan atau disposition para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Pertama, dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan atau SPOPP. Reforma agraria membutuhkan kebijakan nasional hingga daerah secara konsisten dan menyeluruh. Kedua, dilihat dari variabel sumber daya untuk peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan jabatan yang diembannya memerlukan standar baku pendidikan dan pelatihan yang saat ini belum dimiliki. Kedisiplinan dan budaya kerja pegawai harus mendapat perhatian yang serius. Pemahaman terhadap peraturan kedisiplinan pegawai perlu ditingkatkan dan pelaksanaan reward dan punishment harus diterapkan dengan konsisten. Ketiga, dilihat dari variabel karakteristik organisasi pelaksana. Penyegaran aparat pemerintah yang berjiwa kerakyatan, bersikap bijaksana, bermental tangguh dan solid menjadi syarat pokok yang akan menggerakkan kantor pertanahan yang tepat sesuai dengan visi misi kelembagaannya. Keempat, dilihat dari variabel komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Para pegawai mengetahui dan memahami secara baik tentang kebijakan SIM-TANAS. Dan yang kelima, dilihat dari variabel disposisi atau sikap para pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan SIM-TANAS. Keenam, dilihat dari variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor lingkungan sosial menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan. Kondisi kebudayaan masyarakat sasaran kebijakan di mana tingkat kepatuhan terhadap kepemimpinan seseorang kepala desa dan aturan atau unstatutory law yang dibuatnya masih memiliki efek dipatuhi dengan kuat. Sehingga apabila perangkat desa tidak mengizinkan atau memberi restu, maka masyarakat tidak akan mudah menerima dan bahkan tidak menerima program maupun kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan SIM-TANAS dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dampak positif antara lain berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan ketahanan pangan atau prosperity. Berkontribusi secara nyata dalam peningkatan tatanan kehidupan bersama yang diberi keadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pendaftaran tanah atau P4T. Atau equity berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air serta melakukan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari atau social welfare. Berkontribusi secara nyata bagi terciptanya keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat atau sustainability.
Dampak negatif antara lain kesulitan memahami dokumen-dokumen lama yang dibuat sebelumnya dari sebuah rangkaian hak-hak terdahulu karena adanya perubahan penggunaan bahasa dan formatnya. Pelaksanaan pelayanan pertanahan sangat bergantung pada sistem pertanahan pusat saja. Apabila sistem mengalami gangguan, maka pelayanan menjadi terhambat. Penerapan penajaman tanah perkotaan yang tidak terkendali tampak dari terus meningkatnya harga tanah. Masih terdapat pengecualian berupa surat yang menurut undang-undang harus tertulis dan juga surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dalam bentuk okta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.